Jalan-jalan sendiri dari Balikpapan ke Surabaya dengan menggunakan kapal Dharma Ferry 5. Nah, karena sendiri jadi ya udah ngebolangnya sendiri juga, dan pas nunggu di pelabuhannya ini ya tidur di lantai, duduk di lantai. Kebetulan waktu itu ada yang jual tiker 10.000 karena aku nggak bawa tiker, guys. Nah, setelah beli tiket nanti kita dapat QR code-nya. Nah, di situ kita tunjukin pada saat check-in. Check-innya juga jangan sampai datang pas kapalnya mau berangkat ya. Karena misalnya nih, berangkatnya jam 6 pagi, itu check-in itu bisa jam 1 jam 2 itu udah check-in gitu. Jadi, kalau bisa datang lebih awal. Nah, di sini karena aku sendiri ya udah deh, usahain cepet datang. Kebetulan juga ini pertama kalinya aku nyobain untuk jalan-jalan pakai kapal dan sendiri pula kan. Jadinya mau cepet-cepet datang. Waktu itu udah siapkan mental untuk tidur di pelabuhan, ngelantai di pelabuhan. Nyampe sini tuh aku jam 12 malam. Dan untungnya check-innya jam 1 lewat, jadi nggak terlalu lama nunggunya ya. Tapi banyak misalnya penumpang-penumpang itu banyak yang datangnya lebih awal, jadi mereka nunggunya lebih lama gitu ya. Dan setelah jam 1 lewat kita check-in. Nah, masuk itu nggak langsung masuk kapalnya, kita masih nunggu lagi tuh di dalam ruang tunggunya lagi sekitar 1 sampai 1,5 jam. Subuh-subuh dan waktunya naik kapal. Ekonomi di sana kelasnya. Ini kelas 3-nya. Mbak kemana? Ke Surabaya. Iya. Oh, bisa naruh tas di sini ya. Ada TV-nya. Kalau saya tasnya taruh di situ kok. TV. Kira-kira kondisi kamarnya seperti ini. Jadi ini pas banget untuk 1 orang. Itu ada tirainya, ada rak untuk penyimpanan barang. Nah, misalnya barang-barang kita banyak juga bisa ditaruh di bawah kaki. Nah, kalau ukuran aku itu ada barang-barang di bawah kaki. Terus kalau aku tidur itu pas banget mentok ke kaki. Jadi kalau misalnya orang yang tingginya mungkin kayak 170 itu sepertinya itu udah mentok banget. Dan di sini juga bisa nyolok, misalnya mau ngecas di bawah lampunya itu bisa. Cuma harus yang colokan yang apa sih itu yang gepeng ya ujungnya. Nah, gitu. Jadi di sini kita hanya bisa tutup tirai. Jadi nggak ada kunci pribadi gitu karena kan kamarnya ada sekitar 6 orang. Jadi ini 6 tempat tidur dan kunci kamarnya hanya satu. Jadi waktu itu kami tidak dikasih kunci kamar karena kan yang tinggal di situ bukan satu keluarga. Mungkin kalau misalnya satu keluarga kita bisa minta kuncinya untuk kita pegang. Kebetulan aku sekamar dengan yang punya anak. Jadi ada 3 orang anak kecil di dalam sini. Jadi ya lumayan ramai lah ya. Kita room tour, salah, kapal tour gitu. Jadi kita keliling-keliling kapalnya dulu. Ini pemandangan di luarnya dan ini posisinya kapalnya masih berhenti, belum berangkat, lagi persiapan untuk berangkat. Nah, terus di sini ada yang bawa ayam, guys. Jadi ayam ini tuh namanya ayam Filipin dan sedang dikarantina. Dan ini sepasang gitu mau dibawa ke Jawa, oke? Kalau yang ini adalah tempat nongkrong, guys. Jadi bisa ngopi-ngopi di sini, bisa bawa
pop mie, bisa ngeteh sambil ngobrol dengan teman-teman yang punya teman. Kebetulan saya karena sendiri, jadi saya ngobrol sama siapa saja yang ada di situ. Dan nanti aku liatin ya guys, kalau misalnya pemandangannya pada saat sunset itu bagaimana dan pada siang hari itu bagaimana. Yuk kita lanjut lagi turnya. Di kapal ini tuh ada beberapa kelas, mulai dari VIP, kelas 1, 2, 3, dan ekonomi. Nah, yang teman-teman lihat yang tidur di lantai ini itu mereka adalah ekonomi yang non seat dan yang bukan tidur gitu. Jadi ada pilihannya juga nih ekonominya, ada yang dapat tempat tidur, ada juga yang enggak. Nah, yang misalnya yang melantai itu tuh itu yang dia tidak ngambil tempat tidur dan tidak juga ngambil yang tempat duduk ya. Dan memang AC-nya agak dingin ya guys, jadi memang harus bawa selimut yang tebal atau paling enggak ada alasnya kayak gini gitu. Dan itu tuh yang alasnya yang kayak aku beli tadi yang 10.000 satu lembar. Nah, ini informasinya. Yang kelas itu biasanya di sini nanti dapat kunci kamarnya masing-masing. Tapi yang itu aja yang dapat kunci ya, yang misalnya dia di dalam itu kayak sendiri aja atau berdua gitu, yang VIP kalau nggak salah. Terus nanti di sini juga ada restorannya. Jadi di restorannya itu ada menjual berbagai macam menu dan juga di sini kita bisa menikmati live musiknya, dan kebanyakan sih kebanyakan sih lagu dangdut karena memang tujuannya untuk bisa biar lebih fresh dan yang mau joget-joget itu bisa joget di sini. Dan pada saat diumumin memang dikasih tahu nih yang mau joget silahkan datang ke restoran karena ada live music dangdutnya juga. Ini toiletnya perempuannya. Jadi klosetnya itu kayak gini. Kloset Jepang ya, kloset jongkoknya Jepang nih modelnya. Terus di sini ada kloset duduk 2, terus di sini buat kencing anak kecil. Nah, ini wastafelnya kayak gini. Oke, sekarang kita ngopi-ngopi di luar sambil menikmati pemandangan dari atas kapal. Nggak ngopi mas. Nah, kita lagi lihat sunset. Gila indah banget. Tadi kan ketutup matahari. Ketutup awan, sekarang udah enggak. Huhuy. Lagi banyak yang foto-foto.
lagi nongkrong-nongkrong sambil ngopi. Iya, nonton. Serius amat nontonnya. Bisa? Oh enggak. Kapalnya agak goyang jadi mual. Duduk mual. Tiduran mual. Naik ke atas baru nggak mual. Tuh, goyang. Makannya udah datang tuh. Ayo kita makan. 1, 2, 3, 4. Oh, yang anak kecil belum. Sore ini, oh ini buat ini. Nah, ini buat yang adik-adik. Oh, telur. Telur. Oh, ini yang buat ini juga gede. Yang buat dewasa juga telur. Telur ini ya Mas ya? Telur dadar. Kayaknya enakan menu anak kecil ya Mas. Saya boleh tukar yang buat anak kecil ya? Tapi tetap harus dimakan ya. Belum lapar. Sekarang biar seger aku mandi, walaupun kamar mandinya itu bukan kamar mandi yang khusus buat mandi, tapi yang tadi klosetnya itu, jadi di dalamnya ada shower, jadi bisa sekalian mandi di dalam. Dan sekalian aku beres-beres supaya misalnya besok turun nggak usah mikirin lagi untuk beres-beres barang, tinggal angkut tas. Lalu setelah beres-beres, saya kembali ke atas untuk menikmati yang anget-anget. Apalagi kalau bukan pop mie. Terus, by the way bukan sponsor ya. Terus ya udah ngobrol lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar situ. Siap-siap. Dan akhirnya sampai di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan inilah situasinya di sana. Dan ini kapalnya kalau kita lihat di siang hari dari luar. Terus selanjutnya saya akan pergi ke Surabaya, Papua. Jadi guys, ikutin gimana keseharianku di atas kapal dari Surabaya menuju ke Jayapura, Papua. Dan itu akan naik di kapal yang lebih gede lagi, yaitu Labobar punyanya Pelni. Oke, thank you udah nonton dan terima kasih. Dah.